Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu, jamaah dan sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kehadirat Allah. Allah perkenankan kita untuk beribadah, beramal soleh, menjalankan berbagai jenis kebaikan-kebaikan. Apakah hablum minallah maupun hablum minan nas. Salat dan salam pula kita sampaikan selalu kepada junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah menuntun kita, yang membimbing kita, yang memberikan contoh teladan yang paripurna untuk kita semua, sehingga kita dapat mengamalkan semua tuntunannya. Dan insya Allah kita dan seluruh jamaah Mekatur, keluarga besar Mekatur, adalah umatnya Rasulullah yang layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Berbahagia sekali kita kembali dalam program Tadabbur Kalam by Mekatur Group. Insya Allah kita bahas surat An-Nisa ayat 49 sampai dengan 50. Allah masih membahas tentang orang-orang Yahudi di mana mereka melakukan hal yang sangat tercela, khususnya kepada Nabi kita, juga kepada agama kita. Namun, meskipun mereka melakukan perilaku yang tercela, mereka menganggap diri mereka itu paling benar, paling bersih, paling baik. Maka Allah ingatkan mereka dengan menyampaikan kalamnya kepada kita. Alam taro, apakah engkau tidak memperhatikan? Siapa yang layak kita perhatikan? Yuzakkuna anfusahum. Mereka yang menganggap diri mereka sudah paling benar, sudah paling bersih, sudah paling suci. Tidak mungkin salah, tidak ada dosa. Anggapan atau klaim ini tidak dibenarkan. Karena apa? Karena Allah mengingatkan yang kuasa mensucikan kita, membersihkan kita, mengampuni dosa-dosa kita hanya Allah. Sehingga kalau manusia menganggap dirinya bersih, suci, tidak ada dosa, berarti dia sudah mendahului Allah. Allah ingatkan, balillahu yuzakki mayyasha. Allah lah zat yang maha mensucikan, membersihkan kotoran manusia, mengampuni dosa-dosa manusia. Kalau kotoran kita, dosa kita sudah diampuni, sudah dibersihkan, kita kembali bersih.
Namun kalau belum dibersihkan oleh Allah, belum diampuni oleh Allah, masih kotor. Bagaimana mungkin ada orang-orang yang mengklaim dirinya sudah paling benar, paling baik, paling bersih. Dan itu adalah perilaku orang-orang Yahudi di zaman dahulu. Karenanya Allah ingatkan, wahai umatnya Nabi, wahai orang-orang yang cinta kepada Nabi, jangan menganggap diri kalian sudah suci, sudah bersih, sudah benar. Teruslah membersihkan diri, teruslah mensucikan diri, teruslah melakukan berbagai hal agar kita mendapatkan ampunan Allah, agar kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang melakukan keburukan tidak akan mendapatkan kesucian dari Allah. Wala yuzlamuna fatila, dan manusia itu tidak mungkin diperlakukan buruk, diperlakukan zalim oleh Allah. Di berbagai ayat Quran disebutkannya, innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nas anfusahum yazlimun. Tidak mungkin Allah menganiaya kita. Enggak mungkin Allah memperlakukan kita dengan perilaku buruk. Kitalah yang memperlakukan diri kita dengan buruk. Kitalah yang menzalimi diri sendiri. Apa contohnya? Kita tidak beribadah, kita tidak beramal soleh, kita abai dengan perintah Allah, kita tidak mau berbakti kepada orang tua, kita tidak mau berumrah, tidak mau berhaji padahal mampu, kita tidak berinfak, bersedekah, kita tidak membantu sahabat kita. Itu tandanya berarti dia telah menzalimi diri sendiri. Allah tidak akan pernah menzalimi meskipun hanya sedikit, meskipun sekecil biji zarrah. Tidak mungkin. Karena Allah adalah zat yang maha adil, yang maha bijaksana, yang maha segala-galanya untuk seluruh makhluk-makhluknya. Allah ingatkan di ayat 50, unzur kaifa yaftaruna 'alallahil kadzib. Kalau begitu perhatikan bagaimana orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan atas Allah. Mengatakan dari Allah padahal Allah tidak pernah menyampaikan itu. Mengatakan ini kalamullah padahal kalamun nas, ucapan manusia, tapi dinisbahkannya kepada Allah. Ditanya tentang hukum, ini hukum Al-Quran. Padahal Al-Quran tidak bicara tentang hukum tersebut. Mereka juga mengada-ngadakan atas nama Allah. Allah perintahkan ini, Allah perintahkan itu, padahal Allah tidak perintahkan. Kita hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah. Kita hanya mengajak apa yang disebut oleh Al-Quran, oleh hadis, dan diamalkan oleh para sahabat tabi'in dan para ulama kita. Lebih dari itu, lebih baik kita diam. Lebih dari itu, lebih baik kita menjalankan apa yang kita mampu dari semua tuntunan, perintah maupun seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berdusta atas nama Allah disebut sebagai ithmam mubina, dosa yang sangat nyata. Wa kafa bihi ithmam mubina, cukuplah dia dikatakan telah berdosa yang nyata, yang ketara, yang tidak bisa ditutup-tutupin, yang tidak bisa dirahasiakan. Karena semua mengatakan itu salah, itu dosa. Dosa itu ada yang diketahui oleh seluruh manusia, ada yang tidak diketahui. Manakala diketahui oleh seluruh manusia, namanya itsmam mubina, dosa yang nyata. Semua orang mengatakan itu dosa, semua orang mengatakan itu salah, itu buruk, itu jahat. Itulah yang disebut dengan kejahatan, keburukan, dan dosa. Tapi mungkin ada perbedaan pendapat. Yang satu mengatakan baik, yang satu mengatakan tidak baik. Maka itu berarti belum itsmam mubina, dosa yang nyata. Karena masih ada pendapat-pendapat yang berbeda di antara para ulama. Namun ayat 50 ini benar-benar yang dilakukannya adalah itsmam mubina, dosa yang nyata, dosa yang terang, dosa yang tidak bisa dilupakan oleh siapapun.
Di antara dosa yang paling nyata adalah mengatasnamakan Allah dengan kebohongan dan kedustaannya. Iftira 'alallahil kadzib. Maka mengatakan atas nama Allah padahal Allah tidak mengatakan. Melakukan sesuatu atas nama Allah padahal Allah tidak memerintahkan. Itu disebut dengan iftira, yaitu berdusta atas nama Allah. Siapapun yang berdosa atas nama Allah, padahal itu dari dirinya sendiri, maka disiapkan oleh Allah tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita berusaha tidak mengatakan kecuali memang diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasul, dan yang kita katakan hanya yang baik-baik saja. Kita jaga perilaku, kita jaga akhlak, kita jaga lisan, kita jaga semuanya. Apalagi kita menjaga untuk tidak mengatakan dusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadabbur kalam masih kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ikuti terus program Syiar Dakwah Tadabbur Kalam by MacArthur. Bapak Ibu jamaah MacArthur dan sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita akan lanjutkan program Tadabbur Kalam yang insya Allah menambah lagi dekatnya kita dengan kalamullah yang isinya hanya kemuliaan, yang isinya hanya kebaikan, yang isinya hanya bagaimana kita mendapatkan kemuliaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Kita akan bahas surat An-Nisa ayat 51 sampai dengan 52. Melanjutkan ayat 49 dan 50. Allah kembali ingatkan Nabi kita, Nabi Muhammad, untuk memperhatikan orang-orang Yahudi. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah kamu, wahai Muhammad, memperhatikan? Tidakkah kalian, wahai umat Nabi, memperhatikan orang-orang yang mendapatkan bagian dari Alkitab? Kitab di sini adalah kitab At-Taurat, yaitu mereka mendapatkan tuntunan dari Taurat, mendapatkan ilmu dari Taurat, mendapatkan pengajaran dari Taurat. Tetapi apa yang mereka lakukan? Yu'minuna bil jibti wa Taurat. Mereka tidak mengimani isi Taurat, tidak mengimani Allah yang menurunkan At-Taurat kepada nabinya, Nabi Musa alaihissalam. Mereka malah beriman kepada Al-Jibti dan At-Taghut. Para ulama tafsir memahami Al-Jibtu itu artinya adalah as-sihru. Mereka lebih percaya kepada sihir. Atau asyirku, mereka lebih percaya kepada syirik. Mereka lebih percaya kepada selain Allah. Sedangkan At-Taghut dimaknai dengan syaitan atau al-asnam. Mereka lebih percaya kepada syaitan. Mereka lebih taat kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Bayangkan mereka malah memilih bukan percaya kepada Allah yang menurunkan At-Taurat, tetapi percaya kepada selain Allah dengan istilah Al-Jibtu wa Taghut. Ada yang memaknai Al-Jibtu dengan At-Taghut sama, yaitu selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ingatkan kepada mereka yang melakukan demikian, ahaula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Wahai orang-orang Mekah, sekarang engkau yang menilai siapa yang mendapatkan petunjuk. Apakah mereka yang beriman kepada Allah, beriman pula kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Allah, atau
Yang lebih mendapat petunjuk itu yang tidak beriman kepada Allah, tapi beriman kepada sihir, beriman kepada keburukan, beriman kepada setan. Dengan ungkapan bil jibti wa taghut, jawabannya adalah bahwa semua kita yakin beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman dengan kitab-kitab Allah itu lebih dekat dengan petunjuk, lebih benar daripada yang beriman kepada selain Allah dan kepada selain petunjuk Allah. Ditutup dengan ayat 52, apa balasannya? Mereka yang lebih percaya kepada al-jibti wat taghut, lebih percaya kepada selain Allah. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Kalau mereka tetap hingga akhir ayatnya tidak mau beriman kepada Allah, malah beriman dan percaya kepada selain Allah, mereka itulah yang akan mendapatkan laknat Allah. Dan siapapun yang mendapat laknat Allah tidak akan mendapatkan pertolongan. Laknat itu adalah merupakan hukuman yang paling besar dari Allah. Berlaku untuk dunia dan akhirat. Dikatakan kalau manusia mendapatkan laknat, berarti tidak akan mendapatkan rahmat. Lawan kata dari laknat adalah rahmat. Maka ada makhluk yang sejak awal sudah mendapatkan laknat Allah, yaitu syaitan dan iblis. Ulaikal ladzina la'anahullah. Mereka itu sudah mendapatkan laknat sejak awal karena mereka menggoda manusia, padahal Allah perintahkan mereka sujud kepada manusia. Kemudian mereka mengatakan, kami siap di dalam neraka. Yang penting kami akan menggoda anak cucu Nabi Adam. Maka Allah perkenankan permintaan mereka bahwa mereka akan masuk neraka meskipun dipersilahkan untuk menggoda anak cucu Adam. Jangan khawatir, anak cucu Adam tidak akan tergoda oleh setan kalau tetap beriman dan bertawakal kepada Allah. Namun jika mengabaikan keimanan, mengabaikan tawakal, amat sangat mudah setan menggelincirkan umat manusia. Itulah hukuman yang disebut di ayat 52 terhadap mereka yang memilih untuk tidak beriman kepada Allah, malah beriman kepada al-jibti, kepada sihir, kepada keburukan, kepada selain Allah, dan at-taghut, yaitu kullama yu'badu min ghairillah, setiap yang disembah, yang diabdi selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan tuntunan surat An-Nisa ini kita semakin berhati-hati, kita semakin menjaga, kita semakin mendapatkan tuntunan Allah, semakin kita diterangi jalan kita oleh Allah, sehingga kita sampai di tujuan kelak, di tujuan kita, yaitu tujuan terakhir adalah akhirat kelak. Kita mendapatkan banyak sekali anugerah, kebaikan, juga keberkahan, serta rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembahasan tadabbur kalam pada episode kali ini. Insya Allah kita lanjutkan tadabbur kalam di episode-episode berikutnya. Mudah-mudahan sahabat dan jemaah Mekatur dapat men-share program ini kepada siapapun, sehingga yang menyiapkan program mendapatkan pahala, yang menyebarkannya mendapatkan pahala, dan kita semuanya akan dilimpahkan oleh Allah karunia demi karunia, nikmat demi nikmat, keberkahan demi keberkahan. Puncaknya adalah kita dipertemukan di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Ila liqa. Jazakumullah khair. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menurut Jamaah. Keren banget, puas banget. Sampai di Mekah, alhamdulillah pelayanannya bagus, kita bisa tawaf atau umroh 2 kali. Alhamdulillah, menurut saya top banget, 10 menurut saya. Alhamdulillah para tim yang membantu kami, baik Mutoib, pelayanan, cukup membantu kami, dan ya bisa dihitung kalau dari poin dari 0 sampai 10 kita bisa acukan bisa sekitar 9 lah. Pelayanannya dan waktu saat tawaf, sa'i,
itu benar-benar kita dijaga. Itu yang utama. Yang awalnya Pak Esu kan agak takut itu ngelepas saya tapi kita sangat dijaga dengan pengaturan laki di pinggir itu sangat bagus banget. Buat Bu Hanif, maju terus, tidak ada kata pantang mundur. Dan itu tadi seperti yang selalu saya bilang juga ke Bu Hanif, top Marco top. Selalu saya ucapkan itu ke dia. Dari penjemputan kami yang dari stasiun, kemudian ke hotel, terus ke bandara, lalu ke Madinah, Mekah, dan lain-lainnya itu sungguh sangat luar biasa. Semuanya sangat untuk kita para jamaah tidak perlu bawain barang kayak gitu, karena semua sudah ada yang menghandle kita jalan tidak usah membawa barang-barang ya. Untuk hotel di sana juga alhamdulillah dekat dengan di Madinah, dekat dengan Masjid Nabawi, di Mekah dekat dengan Masjidil Haram. Jadi untuk kita beribadah itu sangat nyaman, tidak membuat kita capek karena kita tujuan utamanya adalah beribadah di sana.